Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini tentunya saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Semoga Indonesia semakin sejahtera dan tetap memprioritaskan rakyatnya, amin. Dan tentunya semoga para petani sawit juga semakin sejahtera, amin teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan pemupukan teman-teman. Ini pupuk urea. Jadi ini TBM punya saya ini umurnya sekitar 6 bulan atau 7 bulan teman-teman. Ya 6 bulan berjalan 7 bulanan lah kira-kira seperti itu. Bulan 3 saya tanam. Ini 3 4 5 6 7 8 ya 6 bulan teman-teman. Penampakannya sudah seperti ini, alhamdulillah. Dan pagi hari ini saya akan melakukan pemupukan urea. Tidak perlu banyak-banyak teman-teman, cukup segini saja. Langsung kita tebarkan ya. Nah, seperti itu teman-teman cara penebarannya. Ngajari anak TK ya. Anak TK pun sudah tahu cara penebarannya seperti itu. Jadi teman-teman, benang merah apa yang ingin saya sampaikan bahwa di usia TBM ini kita harus benar-benar melakukan pemupukan secara ekstra. Lakukanlah pemupukan per 1 bulan 1 kali, meskipun dengan dosis yang sedikit seperti ini. Ini mungkin tadi teman-teman, ini tidak sampai 2 ons atau 3 ons, tidak sampai. Saya rasa ini hanya 1 ons saja. Namun karena saya ini orangnya ingin cepat ya, ingin cepat sawit saya ini cepat besar, jadi saya melakukannya 2 minggu sekali teman-teman. 2 minggu sekali saya ke kebun, saya taburkan, dan hasilnya alhamdulillah luar biasa. Bukan hanya urea saja, tapi terkadang saya berikan dolomit, terkadang saya berikan KCL, terkadang juga rock fosfat. Jadi saya rotasi teman-teman, dolomit, RP, urea, dan KCL. Namun yang saya utamakan itu urea. Di masa TBM ini teman-teman, nitrogen adalah unsur yang paling utama yang harus memang kita berikan secara lebih, karena nitrogen ini bermanfaat untuk pembentukan sel daun dan tentunya untuk melakukan aktivitas fotosintesis dan pembentukan klorofil. Jadi lumayan cukup penting teman-teman untuk urea ini. Jadi saya berikan 1 ons ini per 2 minggu sekali. Ya, saya beli hanya 3 kg untuk kisaran 100 batang teman-teman. Tidak sampai, berarti tidak sampai 1 ons ya teman-teman. Jadi ini nih mungkin hanya setengah ons atau seperempat ons ya, saya tidak menimbangnya, karena dari sekitar tidak sampai 100 ya, 7 berapa 80-an batang saya berikan ini. Nanti kalau kurang ya saya belikan lagi. Pokoknya hanya sebatas itu dosisnya. Cukup tidak cukup, nanti kalau tidak cukup saya belikan lagi 1 kg atau 2 kg. Jadi untuk 1 minggu 2 minggu saya keluarkan uang ya sekitar 50 ribuan lah teman-teman. Jadi tidak begitu menyiksa lah menurut saya. Nah, kalau ada yang bertanya, itu kalau sawitnya sedikit hanya 50.000. Kalau sawitnya sampai ribuan, ya jangan ditanya teman-teman. Kalau sudah punya sawit ribuan pasti ya cuannya juga banyak. Pasti orang kaya lah, tidak harus diperbandingkan seperti itu. Nah, ini untuk kita yang memang para petani-petani kecil yang hanya memiliki sedikit batang, upayakan untuk melakukan perawatan yang maksimal. Jangan sampai kebun kita yang sedikit, tanah kita yang sempit, tidak kita isi dengan sawit yang berkualitas. Jadi saya selalu sarankan, saya selalu berusaha untuk memberikan motivasi kepada teman-teman semuanya untuk bisa merawat sawit itu supaya lebih cepat tumbuhnya,
Ya, salah satunya, bukan salah satunya teman-teman. Di sawit harus kita pahami bahwa pupuk adalah hal yang paling penting dalam tumbuh kembang kelapa sawit. Selebih di samping dari hal-hal yang lain yang berkaitan juga penyakit, kemudian masalah lahan, kemudian kebersihan lingkungan, benih dan lain sebagainya, itu adalah hanya sebagai faktor-faktor pendukung saja. Namun faktor utama untuk membuat sawit kita itu bisa tumbuh lebih cepat, yaitu adalah melakukan pemupukan secara rutin. Tidak susah teman-teman. Ada orang yang mengatakan, wah kita tekor atau kita bangkrut kalau memupuk setiap bulan, kita rotasi setiap bulan pemupukan. Pemikirannya jangan seperti itu. Kita jangan hanya berpikir bahwa nanti kita rugi. Konsepnya seperti ini teman-teman. Ketika di masa TBM seperti ini kita melakukan pemupukan secara baik, kemudian pertumbuhan batangnya cukup baik, maka nanti di usia TM atau tanaman menghasilkan itu pertumbuhannya juga akan jauh lebih baik. Dan ketika sebaliknya, ketika di masa-masa TBM seperti ini kita melakukan perawatannya kurang baik sehingga pertumbuhannya itu terlambat dan terhambat, timbullah penyakit, timbullah hal berbagai macam kelainan genetik dan lain sebagainya. Nanti di usia TM itu juga akan mengalami kecenderungan terhadap kegagalan seperti buah yang tidak maksimal dan lain sebagainya, dan tentu itu akan memperlambat dari masa panen kita. Kita ini teman-teman punya target, kita punya mimpi, kita punya tujuan. Maka dari itu tujuan kita harus kita capai semaksimal mungkin. Caranya seperti apa? Ya melakukan disiplin pemupukan, kemudian kita melakukan dengan sepenuh hati. Ini kebun saya yang BL1 teman-teman, yang usianya 19 bulan masuk ke 20 bulan ya. Nanti akhir bulan 8 saya hentikan kastrasi, dan nanti target saya di usia 26 bulan mudah-mudahan bisa dipanen. Nanti kita ikuti seperti apa buahnya, sebesar apa, apakah sudah memenuhi dari BJR, dari lopon lah atau pengepul dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, benang merah apa yang ingin saya sampaikan intinya adalah meskipun kita melakukan pemupukan dengan dosis yang kecil, tidak harus dengan dosis yang besar, namun dengan disiplin rotasi itu yang terpenting. Karena sawit ini teman-teman, konsepnya adalah dia menyerap, menyimpan, kemudian melepaskan. Itu memiliki jangka waktu yang memang sudah ditentukan. Maka dari itu kita harus paham konsep ini bahwa dia memerlukan asupan nutrisi secara berkesinambungan. Jadi lebih baik sedikit demi sedikit namun dilakukan secara rutin. Itu saja teman-teman. Mungkin hanya ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.